Kita sebagai umat yang beragama, ber-Indonesia itu nikmat yang luar biasa. Kita bisa bayangkan siapa yang bisa merekayasa alam pikiran kita itu yang sama. Bagaimana mungkin misalnya Sultan Syarif Qadri yang ada di Kalimantan mikirnya sama dengan katakanlah Cut Nyak yang ada di Aceh, sama pikirannya dengan Supomo yang ada di Jawa, sama pikirannya dengan Agus Salim yang ada di Sumatera. Padahal mazhab pemikirannya mereka beda-beda. Bung Karno dengan Bung Hatta itu nggak sama, ya. Tidak 100% sama di dalam memandang semua masalah. Bung Hatta kita kenal dia memiliki keyakinan sangat kuat terhadap ekonomi kerakyatan, khususnya koperasi sebagai sokong guru. Kalau Bung Karno enggak. Bung Karno lebih lebar dia berpikir ketika bicara tentang ekonomi. Walaupun asasnya adalah yang sering disebutkan sebagai sarinah marxisme, tapi juga beliau sebenarnya tidak menentang, ya, katakanlah pasar yang terbuka, ya, tapi tetap ada kedaulatan. Artinya apa? Dari sisi madrasah atau mazhab pemikiran, school of thought, para founding fathers kita itu beda. Dari sisi suku bangsa juga beda. Dari sisi agama juga beda. Ada Amaramis, ada Igede di Bali, ya, Agus Salim, Kiai Wahid Hashim. Nah, siapa yang bisa menyatukan demikian banyak ras, suku bangsa, ya, orang-orang pintar dari beragam sekolah pemikiran menjadi satu kehendak untuk merdeka? Ya, menurut saya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu bagi saya, teman-teman, ya, harta paling berharga kita sebagai bangsa Indonesia, ya, adalah kebersamaan kita, persatuan kita ini. Intangible asset. Jadi kalau ada orang bertanya, apa sih kekayaan Indonesia yang paling utama? Bukan tangible asset seperti sumber daya alam yang suatu ketika pasti akan habis. Tapi intangible asset itu rasa kita ini satu bangsa, ya. Rasa kita menyatu padahal kita beragam. Nah, ini karunia Allah. Karena ini karunia Allah, maka dia tunduk pada hukum syukur dan kufur nikmat. Kalau dalam misalnya Islam, ya, bahkan saya yakin juga di semua agama sama. Apa arti syukur dan kufur? Ketika nikmat itu mampu dikelola dengan baik, maka dia akan jadi berkah, maka dia akan menjadi modal untuk kita membangun sesuatu yang baik. Tapi ketika dia dikufuri, ya, dia tidak disyukuri seperti seharusnya, maka dia dari nikmat itu menjadi niqmah. Kan dalam bahasa Arab antara nikmat dengan musibah itu bedanya cuma satu huruf. Kalau nikmat itu pakai ain, kalau musibah atau bala, ya, bencana itu pakai qaf. Ada guru saya bilang, ini menarik, ya, dari ain ke qaf itu ada dua, ya, huruf, ya. Ada dua huruf dari ain ke qaf. Dari nikmat jadi musibah itu ada dua huruf. Huruf pertama itu ghain. Ini kita bicara huruf hijaiyah, ya, cara dulu nih. Guru saya bilang goin. Apa goin itu? Gurur. Gurur itu artinya lupa diri, sombong dan takabur. Mulailah nikmat itu bergeser. Jadi ada egoisme, ada kesombongan. Ketika masing-masing kita merasa bahwa kelompok saya paling berjasa, ketika kita merasa pemikiran saya yang paling benar, ketika kita merasa suku saya yang paling berjasa, ketika kita merasa, ya seperti itulah, ada guru, mulai kita bergeser. Lalu ketika sudah ada guru, setelah guru itu ada fa. Fa itu al-fasad. Fasad itu destruksi, merusak. Jadi ketika kita sudah tumbuh egoisme, ananiyah, ya, egosentris, kita perturutkan, ya, kepentingan kelompok yang kita dahulukan,
kita lupa kepentingan bersama, maka kita kemudian menciptakan destruksi, kerusakan demi kerusakan. Dan tidak ada kerusakan yang paling fatal bagi satu bangsa yang besar seperti Indonesia kecuali kerusakan yang muncul dari dalam dirinya. Nah, karena itu tantangan supaya tetap nikmat ini menjadi sesuatu yang indah adalah kita harus menghindari dua hal itu. Yang pertama itu adalah ego dari masing-masing kelompok yang ada. Yang kedua adalah hal-hal yang destruktif satu sama lain. Nah, karena itu saya mengajak kita semua. Saya lihat tadi ada anak muda dari remaja masjid, dari ormas, ya, organisasi mahasiswa, organisasi massa. Mari kita letakkan kebangsaan dalam arti rasa persaudaraan itu sebagai sentrum dari semua aktivitas kita. Kita boleh punya ormas keagamaan, tapi sentrumnya adalah semua ekspresi keberagamaan kita harus menguatkan keindonesiaan. Ada nggak ekspresi keberagamaan yang melemahkan ikatan kita sebagai bangsa? Ada. Ketika kita mengintrodusir, mendatangkan ideologi yang pada akhirnya akan merusak negara bangsa kita ini atas nama agama, kita bawa ideologi itu atas nama agama, ya, yang kemudian bukan menguatkan kebangsaan kita, tapi justru memporak-porandakan. Dan ini banyak terjadi, ya. Saya kebetulan pernah lama tinggal di negara-negara Arab, ya, teman-teman sekalian. Di negara Arab itu mereka hancur lebur, ya. Kalau kita bicara misalnya puncak peradaban, ya, pada dinasti Abbasiyah misalnya, kecemerlangan di abad ke-9 dan seterusnya, itu adanya di Baghdad, di Irak. Sekarang habis. Kita bicara tentang dinasti Umayyah di Syria, Damaskus. Kalau kita ke Syria dulu, ya, ini cerita waktu saya ke Syria dulu, zaman-zaman masih belum ada perang. Syria itu semuanya indah. Everything is beautiful. The beauty is Syria. Kalau kata orang Syria, keindahan itu adalah Syria. Alamnya cakep, pohon-pohon zaitun, ranting-rantingnya itu demikian indah. Udaranya juga nikmat sekali dan orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Itu orang Syria. Ketika persaudaraan mereka hilang, ya, atas nama ideologi, ya, dengan membawa nama agama, lalu masing-masing merasa paling benar, terjadilah perang saudara. Apa yang terjadi sekarang? 6 juta orang Syria mengungsi. Ada 4 juta ke Turki, ada lebih dari 1,5 juta menyeberang Laut Tengah ke Eropa, ribuan tenggelam di tengah laut. Dan ketika sampai Eropa pun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan, terlunta-lunta sebagai pengungsi. Kenapa? Apakah agamanya hilang? Enggak, agamanya ada tetap. Yang hilang itu adalah kebangsaannya. Kebangsaan selama ini adalah dialog kebanggaan. Kita selalu bangga bahwa Republik Indonesia dengan 17.000 pulau tadi, dengan ribuan budaya, dengan ribuan bahasa dan apa, itu menjadi suatu kebanggaan bagi kita dalam menyatukan dalam suatu negara yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dialog-dialog ini di awal-awal sebelum kemerdekaan jauh antara di zaman Syarikat Islam maupun di zamannya Prag setelah kemerdekaan, dialog-dialog ini selalu jadi kebanggaan. Bagaimana dulu Agus Salim, tokoh-tokoh, para tokoh itu berdialog, Bung Karno berdialog tentang kebangsaan. Ini ditularkan kepada generasi-generasi kita menjadi suatu kebanggaan. Tapi ini kita melihat dinamika sosial maupun politik di 2019 dan menatap tahun politik di 2024. Saya melihat menganalisis seperti lebih kepada bukan lagi dialog kebanggaan, tapi bisa menjadi dialog kebinasaan. Artinya kita mengarah destruktif menjadi binasa sebagai negara kesatuan karena akibat perbedaan pandangan, perbedaan dialog yang keras dan tajam,
dan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan dengan kebanggaan kita. Saya tanggapan dari Tuan Guru Bajang sebagai Tuan Guru yang saya muliakan, bagaimana menatap tahun politik 2024, bahwa hari ini dengan serangan media sosial, serangan dan lain-lain dari seluruhnya, ini mengarah kepada kebinasaan. Kalau tetap dijalankan bahwa politik ini akan merasa dirinya benar, ini merasa benar. Mungkin itu saja Tuan Guru. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dari Universitas Mahasiswa. Politik ini juga menjadi suatu arsiran yang mendapatkan perspektif negatif dari masyarakat, Tuan Guru. Mungkin nggak bisa kita pungkiri, tidak perlu pakai data, pasti ada terjadi pro dan kontra. Ngapain dong masuk ke dalam partai politik segala macam, itu kotor segala macam. Walaupun Bang Rudi meluruskan, kalau nggak kita yang memperbaikinya, siapa lagi itu. Tapi Tuan Guru, mungkin Tuan Guru bisa memberikan sedikit tanggapan dengan tujuan Tuan Guru untuk membangkitkan semangat kebangsaan melalui terpilihnya Tuan Guru menjadi Ketua Harian Nasional Partai Perindo. Tuan Guru, kami minta bimbingan dan arahan Tuan Guru bagaimana sebenarnya semangat Tuan Guru ini untuk membangkitkan kebangsaan dalam konteks partai politik, Tuan Guru. Sehingga apa tujuannya? Sehingga tujuannya partai politik ini tidak menjadi suatu hal yang sensitif lagi, Tuan Guru. Mungkin kita juga baru tahu dari Komisi Pemilihan Umum bakalan menetapkan kampanye politik bahkan di dalam lingkungan kampus. Kita tidak ingin ada pergesekan yang sangat besar, Tuan Guru, ketika ada hal-hal tersebut, Tuan Guru. Mungkin bisa diberikan pencerahan Tuan Guru bagaimana perspektif partai politik ketika Tuan Guru memiliki komitmen untuk terjun ke dalam Partai Perindo. Terima kasih. Ini memotret realitas. Dan realitas itu tidak untuk kita perdebatkan. Ya memang potretnya kayak begitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Menurut saya dalam fenomena sosial apapun kan tidak ada yang namanya single faktor. Faktor tunggal itu tidak ada. Selalu dia multi ya faktor yang kompleks lah. Ya kalau kita bagi-bagi ya, tanggung jawab siapa sih politik kita kok kayak begini-gini banget gitu. Kok orang kalau mau nyalon harus mikir ngapit uang sekian sekian ratus juta paling enggak. Apa iya kayak begitu? Kalau iya, ini salah siapa? Kalau memang iya, lalu bagaimana kita menanganinya? Saya tidak berpretensi menjawab itu secara utuh saja, karena ini kan ruangnya bukan untuk itu, tapi pengalaman pribadi saja. Dulu saya dicalonkan sebagai calon gubernur dalam pemilihan langsung pertama di NTB 2008. Itu pemilihan pertama. Saya menghadapi incumbent yang sangat kuat. Ya. Pertama yang saya lihat ya, kita entah dimulai oleh siapa saya nggak tahu nih. Tapi hate speech atau ujaran kebencian itu sudah sangat biasa di negara kita hari ini. Beda secara budaya, secara agama, secara akal sehat antara mengkritik dengan menghujat itu beda. Dengan memfitnah itu beda. Jadi tidak boleh juga kita membiarkan ya, narasi kebencian atas nama kritisisme, atas nama demokrasi, apalagi atas nama agama. Itu kita menzolimi agama. Kalau kita membenarkan kelakuan kita, syahwat kekuasaan kita untuk menghujat orang lain, lalu kita labeli dengan agama. Jadi politik kebencian itu menyeruak. Saya nggak tahu ya, tapi memang saya melihat dari 2014 sebelumnya, katakanlah dari 2012 itu mulai polarisasi. 2014 2019 makin politik kebencian. Jadi itu menurut saya yang pertama ya, narasi kebencian yang harus kita
hilangkan dari ruang publik. Siapa yang berperan? Ya kita semua. Yang kedua adalah eksploitasi agama. Ini luar biasa. Eksploitasi agama betulnya apa? Banyak. Contoh, ya. Beda pilihan politik, melabeli orang dengan label teologis. Kan istilah munafik itu dia istilah yang sangat teologis. Menyembunyikan kebencian, ya, menampakkan seakan-akan. Kalau teologisnya dalam Islam itu seakan-akan Islam, tapi menampakkan menyembunyikan kebencian. Munafik itu teologis sekali, tapi di Indonesia ini kita tarik dia ke ranah politik praktis. Kita labeli orang yang beda pandangan politiknya sama kita, munafik, kafir, segala macam, kurang Islam, lemah iman. Itu semua teologis. Padahal politik itu jelas dalam ulama disebut, dalam perumusan ulama jelas, politik itu ruang muamalah, bukan ruang akidah, bukan ruang ritual ibadah. Jadi nggak ada urusan ukuran keimanan di situ. Apa yang merupakan ruang muamalah? Ekonomi, politik, budaya, berbangsa. Karena itu ketika misalnya Founding Fathers kita menyepakati negara bangsa, NKRI, validitasnya itu tidak kalah dengan misalnya dulu pada saat sejarah Islam, orang-orang dulu merumuskan sistem khilafah misalnya. Itu valid pada zamannya. Itulah ijtihad muamalah mereka. Lalu kita punya ijtihad hari ini namanya NKRI untuk menyatukan kita dari dalam segala keragaman ini jadi satu bangsa. Itu ijtihad kita, kesepakatan kita, sama validnya. Gak bisa mengatakan itu lebih Islami, ini gak Islami. Enggak. Ini ruang muamalah. Dan dalam ruang muamalah Islam itu tidak memberikan panduan yang baku. Misalnya sistem pemerintahan harus kayak gini, sistem dagang harus kayak gini. Enggak. Yang diberikan adalah prinsip-prinsip. Dalam berpolitik misalnya keadilan, kesetaraan, kebebasan, penghormatan hak asasi, dan seterusnya. Jadi mau sistem apa, yang penting di situ ada nilai-nilai yang mulia, itu silahkan aja. Nah, ketika kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang politik, yang mana itu bagian dari muamalah, kita tarik ke akidah, maka ruginya melihat bahwa politik ini bagian yang penting untuk membentuk Indonesia ke depan, ya. Tetapi ada bagian-bagian yang lain yang juga tidak kalah pentingnya. Kita perlu membangun ekonomi yang kuat. Kita perlu membangun ketahanan budaya yang juga kuat dengan resiliensi yang kuat. Kita perlu membangun kehidupan beragama yang sehat juga, ya. Nah, ini semua kan bersama-sama dengan politik yang baik, itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Jadi bagi yang punya bakat berpolitik, mari salurkan ke partai politik, ya, masuk ke dalam politik dengan baik, membawa politik gagasan, ya, menjauhkan diri dari politik destruktif. Tapi kalau ingin mengambil wilayah yang lain, ya silahkan juga, ya, karena sekali lagi politik itu penting, tapi itu bukan satu-satunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.